Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari beberapa soal kimia tentang kesetimbangan kimia. Pertama, soal dari gambar berikut. Soal nomor 1. Zat apa saja yang terdapat di awal reaksi? Bagaimana dengan laju reaksinya? Zat yang terdapat di awal reaksi yaitu NO2. Laju reaksinya paling cepat saat awal dan tidak ada reaksi balik. 2. Zat apa yang berkurang selama reaksi? Bagaimana laju reaksinya? Zat yang berkurang selama reaksi yaitu NO2, karena bisa dilihat saat awal reaksi zat NO2 berjumlah 8, setelah itu berubah menjadi 6. Dan untuk laju reaksinya yang terjadi adalah laju reaksi arah maju mulai lambat karena jumlah reaksi berkurang, yaitu NO2 yang berkurang menjadi 6. Soal nomor 3. Zat apa yang bertambah selama reaksi? Bagaimana dengan laju reaksi baliknya? Jawaban, zat yang pertama yaitu zat N2O4. Bisa dilihat dari gambar yang awalnya tidak ada N2O4, lalu dua zat NO2 bergabung menjadi N2O4, dan laju reaksi balik yang terjadi selama reaksi yaitu meningkat. Soal nomor 4. Zat apa yang terdapat pada saat kesetimbangan tercapai? Bagaimana dengan laju reaksinya? Zat yang terdapat saat kesetimbangan tercapai adalah zat NO2 dan zat N2O4. Pada saat keadaan setimbang, reaksi maju dan reaksi balik berlangsung dengan laju yang sama, yaitu laju yang berarahkan maju sama dengan laju balik. Soal nomor 5. Pada keadaan setimbang, apakah perbandingan konsentrasi reaksi dan produk masih mengalami perubahan? Jawaban saya adalah, pada keadaan setimbang, perbandingan konsentrasi reaksi dan produk tidak lagi mengalami perubahan. Karena jika masih mengalami perubahan, maka kesetimbangan dinamisnya tidak akan tercapai. Soal nomor 6. Apakah reaksi tersebut termasuk reaksi reversibel? Pada keadaan setimbang, apakah reaksinya masih terus berlangsung? Ya, karena pada reaksi tersebut terdapat laju arah maju dan laju arah balik. Secara mikroskopis, walaupun sudah pada keadaan setimbang, reaksi berlangsung terus-menerus, baik ke arah produk maupun reaktan. Kesimpulannya, berdasarkan jawaban saya dari nomor 1 sampai 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis adalah suatu reaksi bolak-balik atau reversibel pada saat konsentrasi tetap, tapi sebenarnya masih tetap terjadi reaksi terus-menerus. Serta, keadaan keseimbangan dinamis dapat dicapai apabila dua proses yang berlawanan arah berlangsung dengan laju reaksi yang sama, dan konsentrasi tidak lagi mengalami perubahan atau tidak ada gangguan dari luar. Soal berikutnya, tentukan nilai Kc dari masing-masing reaksi berikut dan golongan apakah persamaan reaksi tersebut termasuk kesetimbangan homogen atau kesetimbangan heterogen. Reaksinya adalah C plus CO2 bolak-balik menjadi 2CO. Untuk mencari Kc, kita bisa menggunakan rumus berikut. Kc-nya adalah CO dipangkatkan 2 per CO2. Caranya, jika ada lambang S dan L bisa diabaikan. Jadi kita hanya menggunakan senyawa yang menggunakan lambang G. Karena unsur C diabaikan, maka hanya menggunakan CO2 dan 2CO. Untuk yang sebelah kiri disebut reaktan dan sebelah kanan produk, maka rumusnya adalah produk per reaktan. Karena pada produk terdapat angka koefisien yaitu angka 2, maka angka tersebut dipangkatkan sehingga menjadi CO pangkat 2 per CO2. Untuk golongannya adalah golongan heterogen karena ada unsur yang berbeda yaitu C yang dilambangkan dengan S. Untuk unsur homogen, semua unsur senyawanya berlambangkan sama. Misalnya untuk senyawanya dilambangkan dengan G semuanya. Soal selanjutnya, tentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp dari 2BrCl menjadi Br2 plus Cl2. Buatlah kesimpulan dari tetapan kesetimbangan parsial gas. Untuk mencari Kp atau ketetapan kesetimbangan parsial, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi hasil dari Kp sama dengan PBr2 PCl2 per PBrCl dipangkatkan dengan 2. Kesimpulannya, berdasarkan jawaban dari soal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tetapan kesetimbangan parsial adalah perbandingan dari hasil
Hasil kali tekanan parsial produk berpangkat koefisiennya masing-masing dengan tekanan parsial reaktan berpangkat koefisiennya masing-masing. Maksudnya adalah masing-masing dari reaktan dikalikan dan dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Karena koefisien dari masing-masing reaktan adalah 1, maka perpangkatannya adalah 1, jadi tidak perlu ditulis. Lalu dibandingkan dengan produk dan dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena koefisien dari produk adalah 2, maka dipangkatkan 2, sehingga hasil dari Kp adalah seperti berikut.